Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang Bapak banggakan, dimanapun kalian berada, marilah kita melanjutkan materi aswaja. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita meluangkan waktu sejenak untuk membaca Ummul Quran yang kita tujukan kepada para masyayikh kita, para pendahulu kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sebangsa, seiman, setanah air. Semoga dengan barokah kirim Fatihah tersebut kita senantiasa tercurahkan rahmat, hidayah, maunah, diparingi nikmat sehat, nikmat iman, Islam ihsan, al-hadiniyah, al-fatihah. Baiklah anak-anakku, pertemuan kali ini Bapak akan sedikit membahas tentang materi selanjutnya, yakni ukhuwah nahdiyah. Ukhuwah nahdiyah ini merupakan salah satu materi tentang ke-NU-an, karena mayoritas orang Islam di Nusantara itu terdiri dari orang-orang NU, dan terkhusus muassis Pondok Wali Songo juga orang NU. Jadi untuk itu kita perdalam materi ini dengan materi selanjutnya, yakni ukhuwah nahdiyah. Ukhuwah secara bahasa bermakna persaudaraan, berasal dari kata akhun, ikhwah, ukhuwah. Jadi sedulur, persaudaraan. Sedangkan nahdiyah itu seringkali diartikan dengan kebangkitan, atau dalam kata yang lain diartikan dengan perspektif NU atau perspektif Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu menganut prinsip-prinsip aswaja, ada yang mengatakan nahdiyah itu menurut perspektif aswaja atau menurut pandangan aswaja, menurut pandangan NU. Jadi ukhuwah nahdiyah secara bahasa itu membangkitkan rasa persaudaraan menurut perspektif NU. Adapun secara istilah biasa diartikan sebagai sikap persaudaraan. Kalau sudah persaudaraan pasti dilanjutkan dengan kerukunan. Jadi di sini sikap persaudaraan, kerukunan. Orang rukun itu juga pasti bersatu. Sikap persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai agama, tradisi, sejarah bangsa, dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dinamakan saudara itu jika orang itu bisa rukun, bisa bersatu, bisa saling menghargai satu sama lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut baik oleh agama, oleh tradisi, baik oleh sejarah bangsa, dan prinsip-prinsip aswaja. Ini menurut pandangan beberapa pemikir-pemikir Nahdlatul Ulama, itu diartikan seperti ini ukhuwah nahdiyah itu. Loh Bapak, apakah ada dalilnya? Ada. Ukhuwah nahdiyah itu berasal
atau diambil dari suatu dalil. Kenapa kok perlu dibahas? Karena ada salah satu firman Allah yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Perhatikan secara bebas dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat kepadamu ketika kamu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah tersebut orang-orang yang bersaudara. Ayat ini mengupas tentang sejarah masa lalu ketika zaman masa jahiliyah. Orang-orang zaman jahiliyah itu seringnya bermusuhan karena terdiri dari beberapa suku-suku bangsa atau kabilah kalau zaman dulu, makanya disebut kabala. Jadi saling bermusuhan. Kalau sini itu, kalau orang Indonesia ibarat suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Ambon dan lain sebagainya. Itu kalau zaman dulu, zaman jahiliyah dulu, itu bermusuh-musuhan. Karena ada firman Allah seperti ini, maka Allah itu memberikan suatu nikmat sehingga waktu itu ketika zaman jahiliyah itu dirukunkan kembali, Kak. Jadi dirukunkan kembali sehingga merasa bersaudara, sehingga menjadi bersaudara hinggalah menjadi negara yang sekarang ada Arab Saudi, ada Irak, ada Iran dan sebagainya. Itu dulu terdiri dari beberapa suku. Seperti Indonesia sebelum merdeka itu ada suku Jawa, Sumatera, ada suku Sunda dan lain sebagainya. Itu kan dulu masing-masing golongan itu menganut tradisi dan bahasa masing-masing sehingga disatukan menjadi namanya negara Indonesia. Satu bahasa, satu bangsa, satu dasar negara, dinamakan Indonesia itu. Nah, makanya kemerdekaan di situ kalau bagi Indonesia diartikan sebagai suatu nikmat. Makanya kewajiban kita wajib menjaga kemerdekaan ini dengan mengisi waktu yang bermanfaat. Kalau sampean sebagai seorang siswa, sebagai seorang siswi, ya belajar yang tekun, jangan nakal di rumah, mengerjakan PR dan sebagainya, menjaga tali persaudaraan satu sama lain dengan teman. Boleh bercerai-berai. Bapak kenapa kok nggak boleh bercerai-berai? Iya, karena orang Islam atau orang mukmin, ada salah satu firman Allah itu berbunyi begini, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karenanya maka damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Maksudnya jika ada beberapa saudara atau ada satu sama lain yang bermusuhan, kita harus menyatukan atau memperbaiki hubungan agar tidak retak. Karena orang Islam atau orang mukmin satu sama lain itu ibarat sebuah bangunan yang kokoh gitu. Jika tersakiti satu, maka tersakiti yang lain. Jika bangunan yang satu roboh, maka bisa merobohkan bangunan yang lain. Jadi ibarat pondasi, ada genteng, kalau gentengnya bocor ya lantainya kotor, lantainya banjir. Kalau tiangnya roboh ya gentengnya juga ikut
roboh dan lain sebagainya. Makanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu, itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idastaka minhu udbun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Hadis ini diriwayatkan dari Bapak Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah itu bersabda, menyatakan tadi itu mathalul mukminin, perumpamaan kaum mukmin dalam cinta mencintai, sayang mensayangi, dan bahu membahu itu bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain juga ikut merasakan sakit. Bukan hanya itu, juga tidak bisa tidur dan mengalami demam. Jadi orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu diibaratkan satu anggota tubuh. Contoh, nek sampean sakit gigi, iku mesti awak yang greges, sirahe yo mumet, ya giginya sakit gitu. Nah itu padahal yang sakit giginya, tapi badan yang lain, kepala, tubuh yang lain itu juga merasakan sakit. Sakit mata juga begitu, padahal matanya yang sakit, kepala ikut sakit, badan greges semua juga enggak enak. Nah itu ibarat orang-orang mukmin itu seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya dilanjutkan tentang macam-macam ukhuwah nahdiyah. Ada apa aja sih ukhuwah nahdiyah? Bagaimana sih cara membangkitkan rasa persaudaraan? Atau gimana kalau orang yang berbeda itu bisa menjadi serasa bersaudara? Itu ada 3 bentuk. 1, ukhuwah Islamiyah. Ini persaudaraan yang berdasarkan atas dasar akidah atau agama. Jadi nggak peduli golongannya, partainya, madhabnya, yang penting podo-podo Islam, ya wis sedulur. Jadi nggak boleh kamu semuanya ketemu orang Syiah semuanya. Ketemu orang Syiah itu kalau takbir itu nggak bersedekap, habis takbir itu nggak bersedekap, Allahu Akbar itu kalau kamu kan bersedekap, kalau orang Syiah nggak bersedekap. Jangan terus mau juang krokno, ya nggak boleh. Kamu itu sholat yang benar, nah, nggak boleh. Kita harus saling menghormati karena mereka punya dasar sendiri dalam beribadah, punya dalil tersendiri. Itu orang Muhammadiyah nggak mau kunut. Nah ketika ikut jamaah orang NU, dia nggak ikut kunut, seweneni nggak boleh. Gue kunut, gak kunut itu kok sujud sahwi, nggak boleh. Seweneni ngono gak boleh. Kok malah dadine gak sholat subuh, dadine gegeran nang masjid. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ini waton itu artinya negara. Jadi biasa diartikan persaudaraan di sini atas dasar kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini berkaitan dengan hal-hal yang bukan ibadah, bukan masalah sholat, zakat dan lain sebagainya, tapi berkaitan dengan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat. Makanya ada suatu makalah hubul waton minal
iman. Cinta negara adalah sebagian dari iman. Tuh. Dalam bergaul di masyarakat, jadi nggak boleh kalian membedakan ras, suku, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Sing penting pokoknya podo-podo Indonesia, ya wis kamu bersaudara. Jadi nggak boleh terus membedakan dengan membedakan gara-gara ras atau sukunya atau adat istiadat atau bahasanya. Itu sampai menjelek-jelekan. Kayak semuanya bahasa Tegal. Orang ngapek-ngapek ya kayak kun baik. Nah, ngomong apa gitu. Nggak boleh. Kamu itu bukan orang Indonesia gitu. Wong alas sampean gitu. Nggak boleh. Jadi kita harus tetap merasa bersaudara karena juga bagian dari orang Indonesia. Itu apa di Madura semuanya gitu, suku Madura di sana nggak ada sekolah TK. Di sana, di sini ada TK itu taman kanak-kanak. Kalau di Madura nggak ada, adanya taman nak-kanak. Jadi TN di sana bukan TK gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi nyek-nyekan gitu nggak boleh ya. Karena ibarat satu tubuh, kalau yang lain sakit juga yang lain, sebagian yang lain juga akan tersakiti juga gitu. Yang selanjutnya adalah ukhuwah insaniyah atau basyariah, adalah persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Wis pokoke sampean ketemu nang Belanda, ketemu wong Jepang dan lain sebagainya, sing penting podo-podo manusiane ya sampean ngerasa sedulur. Jadi semuanya ada orang Jepang kok moro-moro tiba gitu, ya tetap ditolongi, tetap ditolong. Jadi kamu nolong orang itu nggak harus terus tanya dulu, kamu orang mana, orang Jepang ya, mau biar tahu jajah Indonesia, wis buah mati ya wis, nggak boleh gitu ya. Ya boleh umpamanya kamu di Belanda itu juga gitu, sama saja kamu harus tetap saling menghormati karena sama-sama manusia. Insan itu lebih dilekatkan pada sifat manusia yang sering lupa. Nisyan itu artinya lupa. Insaniyah itu yang bersifat lupa. Jadi manusia itu makanya nak wong biyen ngarani menungso iku menus kakean dosa itu karena sering lupa gitu. Loh, basyariah bedanya apa Pak? Basyariah, kalau basyariah itu manusia yang dicirikan dengan ciri fisik basyar, kulitnya yang seperti itu, punya hidung sing ketok-ketok itu, punya mata manusia itu ya model gitu. Jadi bisa membedakan mata kucing sama mata manusia, matanya ikan dengan mata manusia. Jadi pokoknya podo-podo menungso ya kudu sedulur. Yes. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang penerapan ukhuwah, gimana sih cara menerapkan ukhuwah itu sendiri, yang mendorong itu apa aja, yang nanti menghambat apa aja, itu nanti pada pembelajaran berikutnya. Ya baiklah anak-anakku, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan nakal di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga pembelajaran singkat ini membawa keberkahan dan kemanfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.